Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari Kamis 16 Juni 2022. Adapun bacaan inspirasi kita diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, pada dasarnya setiap orang rindu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan salah satu sarana komunikasi dengan Tuhan adalah doa. Dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana mereka berdoa. Yesus menyampaikan pertama-tama prinsip doa adalah suatu kerendahan hati. Doa yang benar tidak diukur dari banyaknya kata-kata, dari indahnya pilihan kata, ataupun mungkin jenis suara, tetapi Tuhan lebih mengharapkan, menginginkan suatu doa yang lahir dari ketulusan, dari dorongan hati yang terdalam. Dan di hadapan Tuhan dibutuhkan kerendahan hati. Tampil sebagai manusia yang sederhana, yang polos, yang tulus, yang tahu apa yang dia butuhkan, apa yang juga Tuhan kehendaki. Yesus dalam Injil mengajar para murid supaya mereka berdoa jangan bertele-tele. Karena doa yang bertele-tele dan panjang akhirnya akan membawa orang kepada kesombongan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan. Karena itu Tuhan Yesus mengajak kita untuk berdoa secara sederhana. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus dalam Injil hari ini memberi kita semangat, suatu pemahaman dan juga kesadaran bahwa Allah tempat kita memohon adalah Bapa kita. Dia tidak jauh, dia tidak membuat kita takut, tapi Allah yang kita panggil sebagai Bapa yang memelihara, menjaga, peduli terhadap nasib hidup kita. Tapi di dalam doa itu dibutuhkan juga pujian, ucapan syukur, dan memohon terus supaya kehendaknya. Itulah dengan kata, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Pada dasarnya doa yang benar adalah doa
di mana kita menyadari keagungan Tuhan. Kita hanya bisa berharap, memohon, tetapi Tuhanlah yang menjadikannya. Lalu apa yang kita harapkan dan butuhkan dalam doa adalah hal-hal yang sangat berguna bagi kita. Pastilah pertama-tama kebutuhan jasmani berupa makanan. Sesudah itu kita mohon juga keselamatan bagi jiwa kita atas pelanggaran-pelanggaran dosa kita, kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan, kepada sesama. Dan pengampunan yang kita terima itu hanya bisa terjadi bila kita juga rela dan mau mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Kita mengharapkan juga supaya kita bebas dari segala pencobaan, tidak masuk ke dalam kejahatan, keinginan melawan kehendak Tuhan, dan dibebaskan dari kuasa-kuasa jahat. Nah, saudara-saudari terkasih, begitu indah kata-kata doa Bapa kami ini, sangat mendalam. Dan betapa kita bersyukur bahwa Yesus mengajari kita untuk senantiasa mencintai doa Bapa kami. Doa yang sungguh memiliki kedalaman relasi antara Allah dengan kita. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya berdoa. Lalu, apakah sampai hari ini kita juga diajari oleh Tuhan berdoa? Setiap hari kita sebenarnya diajar Tuhan berdoa ketika kita mau membuka hati datang kepadanya. Dalam hidup bersama di tengah-tengah keluarga, doa merupakan salah satu kunci kekuatan kita dalam membangun hidup bersama. Keluarga yang dilandasi oleh doa yang benar, mereka hidup dalam cinta kasih yang benar. Semakin sering kita mendoakan doa Bapa kami secara khusus, semakin terbuka, semakin relalah kita untuk mengampuni sesama. Dan kesadaran akan pengampunan yang berasal dari Tuhan akan membawa kita terus-menerus pada semangat pengampunan juga kepada sesama. Bila kita mendoakan doa Bapa kami, kita akan terarah terus kepada kebenaran, jauh dari keinginan masuk ke dalam pencobaan, tetapi berjalan di jalan yang benar. Bila mana kita rajin mendoakan doa Bapa kami, kita dibebaskan Tuhan dari kuasa jahat yang ada di sekitar kita, yang selalu menanti untuk mengganggu kita. Nah, banyak kisah-kisah, kata-kata yang ditujukan kepada orang Katolik, keluarga-keluarga Katolik, doanya terlalu pendek, doanya tidak mendalam katanya. Kadang kita harus akui ada benarnya, tetapi sebagaimana Yesus mengajar kita untuk berdoa-doa Bapa kami, demikianlah kiranya refleksi kita bahwa doa yang benar bukanlah karena banyaknya kata-kata, panjangnya kata-kata, tetapi doa yang tulus, yang bersumber dari hati. Doa yang mengarah kepada pujian, mengarah kepada penghormatan kepada Allah, lalu mengarah kepada diri sendiri, juga kepada sesama. Unsur doa Bapa kami ini mengarahkan kita kepada cinta kepadanya dan cinta di antara kita satu sama lain. Semoga keluarga-keluarga, bila mana kita sulit mengampuni, sulit kita memberi maaf kepada sesama, maka belajarlah, ulangi terus doa Bapa kami, doa Bapa kami. Hal itu akan membuka hati kita yang sering beku, tertutup,
tidak terbuka kepada keselamatan yang ditawarkan Tuhan lewat pengampunan kepada sesama. Semoga Tuhan menuntun kita untuk selalu siap, berani dan mau berdoa setiap hari, doa Bapa kami, doa yang benar, doa yang sangat berkenan kepada Tuhan. Amin.